Halo teman-teman, this is my first video on YouTube dan video kali ini saya akan membahas tentang elastisitas permintaan. Teman-teman mungkin masih bingung nih, apa itu elastisitas permintaan ya? Dan apa hubungannya dengan beli emas? Nah, jadi di sini saya akan kasih penjelasan singkat dulu ya tentang elastisitas dalam ekonomi, biar teman-teman gak bingung ya. Jadi, elastisitas itu adalah sebuah ukuran ekonomi untuk mengetahui respon pembeli dan penjual terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Dan elastisitas permintaan adalah persentase perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga suatu barang. Nah, di mana faktor yang mempengaruhi tersebut bisa dari harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatan. Contohnya, kalau harga telur di pasar lagi naik, maka yang beli telur itu akan jadi dikit atau berkurang. Soalnya kan lagi mahal. Atau contoh lainnya, kalau harga telur lagi naik, maka orang-orang kan akan gantikan telur misalnya menjadi beli daging ayam. Maka yang beli daging ayam itu kan akan jadi banyak dan permintaan terhadap daging ayam itu juga akan naik. Jadi sampai di sini teman-teman udah tahu ya, kalau harga suatu barang turun, maka permintaannya terhadap barang tersebut itu akan naik. Nah, sebaliknya lagi, apabila kalau harganya itu naik, maka permintaan konsumen terhadap barang tersebut itu akan turun. Sebagai contoh di sini kita juga ambil harga emas ya. Teman-teman kadang kan pasti juga suka bingung ya kalau sama harga emas. Soalnya pasti mikirnya itu kok kadang bisa lebih mahal, kadang kok bisa lebih murah ya. Di sini selain dipengaruhi oleh inflasi, keadaan ekonomi, bank sentral, harga emas itu juga dipengaruhi loh sama penawaran dan permintaan di pasar. Contohnya ya, kalau lagi dekat hari raya itu kan banyak yang cari emas ya, atau banyak yang mau beli emas ya. Soalnya kan mungkin mau buat perhiasan, souvenir, atau mungkin mau jadiin hadiah kasih ke orang. Jadi permintaan emas itu kan pasti akan naik. Permintaan yang naik itu akan menyebabkan harga emas itu juga akan makin naik. Nilainya dari emas itu juga akan makin meningkat. Walaupun nanti setelah hari raya permintaan emas gak sebanyak sebelumnya, tetapi nilai emas itu juga gak bakal turunnya ya teman-teman. Permintaan terhadap emas itu tetap ada. Soalnya harga emas itu termasuk elastisitas harga positif. Jadi dari sini kita bisa kasih analisis ya sama harga emas ya teman-teman. Kalau dianalisis dari segi positifnya ya, harga emas di hari raya itu karena permintaannya banyak yang beli, banyak yang cari, harganya itu pasti akan naik. Walaupun kadang naiknya itu bisa sedikit, kadang naiknya itu bisa langsung banyak ya. Kalau dianalisis dari segi normatifnya, nilai emas itu konstan. Jadi, buat teman-teman yang mau beli atau mau invest emas itu, kapan-kapan aja bisa kok. Tapi lebih disarankan nunggu harganya lebih turun baru beli ya teman-teman. Biar nanti kalau mau buyback itu kita nggak rugi banyak. Sekian dari informasi yang mau saya sampaikan. Teman-teman kalau misalnya ada pendapat lain, mungkin bisa tinggalin komen di bawah ya teman-teman. Nanti kita bisa saling membahas. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti jangan lupa di subscribe, like, and share. Bye-bye.